Saya tahu, kamu terbiasa menjadi penolong, jadi Spiderman, jadi Superman dalam hidupnya orang lain. Kamu yang pertama nolong saat ada yang jatuh, kamu yang rela diem padahal disakiti, kamu yang mikirin orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri. Tapi coba dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu hancur, siapa yang peduli? Kalau kamu jatuh, siapa yang benar-benar angkat kamu tanpa pamrih? Orang-orang yang kamu tolong belum tentu balik untuk nolong kamu. Dan itu semua bukan salah mereka. Itu salah kamu. Karena kamu gak pernah ngajarin mereka untuk menghargai batasanmu. Kenapa banyak orang baik itu selalu tersakiti? Karena orang-orang baik itu lupa terhadap hal-hal yang akan saya jelaskan ini. Saya ingat dulu, waktu saya selalu ada untuk orang lain. Giliran saya butuh, itu semuanya orang mendadak kayak kehilangan sinyal. Saya rela untuk bantu mereka ngerjain tugas sampai begadang. Saya rela mengalah demi keluarga. Saya rela diam, padahal saya selalu disalahin. Semuanya demi apa? Demi menjaga perasaan orang lain. Tapi sekarang saya mulai bertanya gitu. Kalau saya terus berkorban, terus mengalah, terus ngasih, tanpa pernah dijaga sama sekali, kapan giliran saya bahagia? Nah, orang yang terlalu baik itu kadang lupa satu hal penting, yaitu dirinya juga cuma manusia biasa, bukan tambang energi, bukan tempat sampah emosi. Dan yang paling menyakitkan, kadang orang tidak minta kita untuk berkorban, tapi kita terus ngasih dan ngasih terus sampai kita lupa caranya untuk bilang tidak. Terlalu sering kita salah paham dengan soal kata egois ini. Kita pikir egois itu buruk. Kita pikir kalau kita menolak permintaan orang lain, berarti kita jahat. Kita pikir kalau kita bilang, saya dulu ya, berarti kita tidak peduli. Padahal egois itu perlu kalau artinya kita menjaga batas. Egois ini penting kalau artinya kita tahu kapan harus berhenti berkorban. Karena kalau kita nggak tahu cara mencintai diri sendiri, kita akan terus berharap dengan cinta orang lain. Dan itu capek banget loh. Karena cinta yang terus kamu berikan kepada orang lain, tapi kamu tidak pernah simpan sedikit cinta itu untuk dirimu sendiri, itu bukan cinta yang sehat. Tapi pelan-pelan cinta itu berubah menjadi tidak dihargai sama sekali. Dan orang lain, mereka tidak tahu kapan kamu capek. Mereka tidak akan peka kalau kamu sendiri tidak pernah kasih sinyal atau kasih tanda. Kamu terus tampil kuat, terus bilang gak apa-apa, terus senyum walaupun hatimu berantakan. Sampai pada akhirnya kamu meledak sendiri dan orang-orang malah bingung. Loh, kok kamu berubah sih? Padahal kamu tidak berubah sama sekali. Kamu cuma tidak sanggup sudah untuk pura-pura. Kita hidup di dunia yang seringkali mengagungkan pengorbanan sebagai sebuah standar kebaikan. Kalau kita baik, ya harusnya kita berkorban. Katanya sih begitu. Semakin kita ngasih semuanya, semakin kita dianggap sebagai pahlawan. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli dengan hal itu. Tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana rasanya menjadi kita. Di balik senyuman kita, di balik kesakitan kita, dan lain-lainnya. Berbuat baik itu mulia, benar. Tapi berbuat baik sampai kita lupa cara mencintai diri sendiri, itu bukan mulia lagi, itu bahaya. Kadang kamu itu harus tanya sama dirimu sendiri, apakah aku ini tulus atau aku ini cuma takut ditinggali? Apakah aku ini benar-benar ikhlas atau aku cuma gak enak nolaknya? Jangan sampai kamu jadi orang yang dicintai karena kamu selalu ada, tapi dilupakan karena mereka tahu kamu itu gak akan pernah pergi walaupun kamu disakiti. Terus kamu bilang, tapi gimana dong? Aku cuma pengen bikin orang bahagia. Kedengarannya mulia banget. Tapi coba bayangkan ini. Kamu punya satu gelas air.
kamu terus tuang ke gelas orang-orang lain. Tuang ke satu, tuang kedua, tuang ketiga orang, sampai airnya habis. Lalu kamu kehausan, tapi nggak ada yang balikin airnya ke gelasmu. Apa gunanya jadi sumber kebahagiaan orang lain kalau kamu sendiri kehabisan tenaga buat bahagia? Kita itu butuh untuk berhenti sejenak. Bukan buat jadi egois, tapi buat jujur. Karena kebaikan yang kita kasih dengan hati yang lelah, lama-lama berubah menjadi luka yang selalu kita pendam. Kamu juga bilang, tapi aku takut dibilang berubah. Kamu bukan berubah, kamu tumbuh. Dulu kamu iyain semua karena gak enakan. Sekarang kamu belajar untuk bilang enggak. Karena kamu sadar, gak semua permintaan itu harus dipenuhin. Dan gak semua orang itu harus diselamatkan. Kebaikan itu bukan soal seberapa sering kamu berkorban, tapi seberapa sehat kamu bisa menjaga batasmu. Agar nantinya ketika kamu hadir secara utuh, bukan setengah hidup. Nah, ada beberapa quote yang mungkin bisa menginspirasi kamu untuk menjadi lebih egois terhadap hidupmu sendiri. Yang pertama, menjadi baik bukan berarti mengorbankan diri, tapi memilih siapa yang lebih pantas untuk diberi. Quote yang kedua, kebaikan yang dipaksakan akan berubah menjadi luka yang pelan-pelan mengikis harga dirimu. Quote yang ketiga nih, kamu bukan egois saat mencintai dirimu sendiri. Kamu cuma lelah jadi pahlawan tanpa tepuk tangan. Yang keempat, kadang yang perlu kamu selamatkan adalah dirimu sendiri. Ya, saya tahu, kamu terbiasa menjadi penolong, jadi Spiderman, jadi Superman dalam hidupnya orang lain. Kamu yang pertama nolong saat ada yang jatuh, kamu yang rela diem padahal disakiti, kamu yang mikirin orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri. Tapi coba dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu hancur, siapa yang peduli? Kalau kamu jatuh, siapa yang benar-benar angkat kamu tanpa pamrih? Orang-orang yang kamu tolong belum tentu balik untuk nolong kamu. Dan itu semua bukan salah mereka. Itu salah kamu. Karena kamu gak pernah ngajarin mereka untuk menghargai batasanmu. Mulai sekarang, belajarlah mencintai dirimu sendiri tanpa ada rasa bersalah. Belajarlah untuk bilang tidak tanpa merasa jahat. Belajarlah istirahat tanpa harus minta izin pada dunia. Karena kamu itu juga penting. Kamu juga layak untuk dijaga. Dan kamu juga berhak untuk bahagia. Ingat loh, berhenti bukan berarti menyerah. Menjaga diri bukan berarti egois. Mencintai diri sendiri bukan berarti kamu berhenti untuk peduli. Tapi itu justru tanda kalau kamu itu dewasa. Dan kamu sadar, kamu gak bisa nolong semua orang. Apalagi kalau dirimu sendiri juga belum utuh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa kamu berubah. Tapi pertanyaannya gini, kalau kamu terus berkorban, kapan kamu bahagia? Terima kasih. Semoga bermanfaat.